Pemirsa miris, aksi perundungan kembali terjadi. Mengakui adanya perundungan atau bullying terhadap salah satu anak didik mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil proyek diskusi kami mengenai penerapan Pancasila untuk menolak bullying. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Lukita Rasyad dengan NIM 2418101063 dan juga rekan saya. Perkenalkan, saya Zahwalia Yunafia Khairunisa dengan NIM 241810101014. Saya Zaki Zendra Al-Ramadan dengan NIM 2418101058. Perkenalkan, nama saya Alek Al-Badri Husn Al-Fajri dengan NIM 241810101005. Saya Rafael Ababil Ainur Hadi dengan NIM 252410103027. Pada kesempatan video kali ini, kami akan membahas sebuah permasalahan yang sering terjadi di sekitar kita, entah itu di kampus, entah itu di sekolah, ataupun di media sosial, yakni terkait bullying. Di era sekarang, bullying bukan hanya sekedar memukul, menendang, ataupun mengejek secara langsung, tetapi bullying sering terjadi di media sosial, entah itu melalui komentar jahat, komentar buruk, bahkan menggosipi di grup WhatsApp keluarga mungkin. Di era sekarang juga, kita sebagai generasi muda bisa untuk mencegah bullying tersebut karena kita memiliki pedoman dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang baik, bullying tidak akan hadir di lingkungan kita. Sila 1 dan 2, menghargai sesama sebagai ciptaan Tuhan dan nilai kemanusiaan. Sila pertama dan kedua Pancasila mengajarkan kita tentang menghargai manusia sebagai ciptaan Tuhan dan menjunjung tinggi kemerdekaan. Kalau kita benar-benar paham, maka merendahkan orang lain, baik melewati fisik, verbal, ataupun chat, itu adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai itu. Kita hidup di era mana satu komentar di media sosial bisa menyakiti lebih dalam daripada pukulan. Jadi, sebelum mengetik komentar di media sosial seperti TikTok, Instagram, ataupun WhatsApp, coba tanya ke diri sendiri, kalau aku di posisi dia, apakah aku akan baik-baik saja? Empati itu penting, kemanusiaan itu penting, dan rasa saling menghormati itu harus tetap dijaga. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, mengajarkan kita untuk saling menjaga kebersamaan. Namun, sikap buruk seperti bullying justru malah membuat persatuan dan kesatuan menjadi terpecah belah, sehingga menciptakan kubu dan lingkungan sekitarnya menjadi toksik. Di kelas, organisasi, maupun komunitas online, kita diharuskan menjadi seseorang yang dapat merangkul sesama, bukan malah memisahkan satu sama lain. Kita sebagai generasi muda diharuskan juga untuk lebih sadar bahwasannya circle pertemanan merupakan tempat yang nyaman bagi seseorang, bukan malah untuk menjatuhkan mereka, bahkan sampai menjatuhkan mental dan membuat mereka trauma. Adapun sila keempat mengajarkan bahwasannya ketika ada masalah, kita harus menyelesaikannya dengan musyawarah dan komunikasi yang sehat, bukan malah menyelesaikannya dengan sindiran, perkataan buruk, dan membuat drama yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi, marilah biasakan membudayakan berbicara yang baik, mendengarkan pendapat orang lain, dan mencari solusi bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Pancasila, yaitu sila kelima. Sila kelima sendiri berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima mengajarkan bahwa semua orang itu berhak aman, terlindungi, dan merasa dihargai. Nah, buat teman-teman, itu bagaimana sih cara biar warga sekitar ini merasa aman dan merasa dihargai? Itu bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana, seperti kita jangan melakukan bullying di antara teman sekitar. Nah, kita juga jangan menganggap bercandaan yang secara verbal atau secara fisik itu termasuk bercandaan, karena itu mengarah ke arah bullying, teman-teman. Jadi gitu. Nah, kita juga bisa menolak hal bullying jika teman-teman di sana menemukan
hal-hal yang berbau bullying, teman-teman bisa melapor ke pihak yang berkewajiban atau yang bisa menangani hal tersebut. Teman-teman juga bisa memvideo hal tersebut dan upload di media sosial agar para bullying tersebut bisa terbuka hatinya. Sebagai generasi muda, kita punya kekuatan besar untuk menciptakan perubahan. Stop bullying bukan cuma slogan, tapi aksi nyata. Mulailah dari sikap sederhana, dari menjaga ucapan kita, menjaga jari kita saat kita bermain media sosial, dan menjaga sikap kita saat berinteraksi dengan orang lain. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita bisa membangun lingkungan yang lebih manusiawi, lebih peduli, dan lebih bersatu. Dengan nilai-nilai Pancasila juga bisa menghentikan bullying, karena bullying itu merusak. Akan tetapi, kita bisa menghentikannya. Mulai dari diri kita, mulai dari sekarang. Di era digital ini, setiap like, share, dan komentar yang kita tinggalkan itu mencerminkan nilai-nilai yang kita pegang. Ketika kita memilih untuk tidak menyebarkan konten yang merendahkan orang lain, kita sedang mengamalkan sila pertama. Ketika kita membela korban bullying online, kita sedang mengamalkan sila kedua. Ketika kita menolak ikut dalam grup chat yang toksik dan penuh gosip, kita sedang mengamalkan sila ketiga. Ketika kita berani menyuarakan kebenaran pendapat kita di kolom komentar di media sosial, kita sedang mengamalkan sila keempat. Dan ketika kita memastikan semua orang punya hak yang sama untuk merasa aman di ruang digital, kita sedang mengamalkan sila kelima. Mari kita jadi generasi yang tidak hanya paham Pancasila secara teori, akan tetapi juga benar-benar menghidupkannya dalam setiap interaksi di dunia digital dan dunia nyata kita. Buatlah akun media sosialmu sebagai wadah untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Ingat, satu tindakan kecilmu hari ini bisa menyelamatkan seseorang dari penderitaan yang tak terlihat. Mari bersama-sama menciptakan dunia digital yang beradab, penuh empati, dan sesuai dengan jati diri bangsa